Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas tentang filsafat Mullah Syaidra dan Al-Jabari. Untuk konsep yang pertama adalah konsep ontologi. Ontologi sendiri adalah membahas tentang apa yang ada secara universal, atau dalam artian berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang mencakup realitas. Dalam kritik nalar Arabnya, Al-Jabari membagi epistemologi menjadi 3, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Nalar Bayani yang dikemukakan oleh Al-Jabari yang merujuk pada keilmuan Islam yang berbasis teks seperti ilmu fikih, nahwu, kalam, balaghah, di mana ilmu-ilmu ini mempunyai kesamaan objek berupa teks wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah epistemologi Irfani, yaitu sebagai sarana ma'rifat seorang sufi adalah kalbu. Kalbu yang dimaksud oleh Al-Jabari bukanlah bagian tubuh dari segi fisik manusia, tetapi adalah percikan rohani, ketuhanan yang memiliki hakikat realitas manusia. Kalbu sendiri bagaikan cermin dan ilmu adalah pantulan atas gambaran realitas yang terdapat di dalamnya. Jika cermin itu tidak bening, ia tidak dapat memantulkan realitas ilmu, dan hawa nafsu adalah hal yang membuat cermin tersebut menjadi tidak bening. Yang selanjutnya adalah konsep nalar epistemologi Al-Jabari, epistemologi Bayani. Secara historis, epistemologi atau nalar Bayani adalah hal yang paling awal di dalam konsep pemikiran orang Arab. Ada beberapa pendapat dari para ulama yang mengungkapkan pendapat mengartikan dari kata bayani. Menurut ulama ilmu balaghah, kata bayani diartikan sebagai suatu ilmu yang dapat mengungkap suatu makna lewat beberapa cara, seperti tasbih, majaz, dan kinayah. Yang selanjutnya adalah epistemologi Irfani. Irfani sendiri memiliki arti, yaitu pengungkapan suatu pengetahuan yang dapat melalui pengungkapan hakikat Tuhan untuk hambanya dari adanya aktivitas rohani dan dilakukan atas dasar cinta. Dalam memahami nalar Irfani, ada beberapa hal yang harus dimunculkan untuk mengungkapkan nalar Irfani. Antara lain, yang pertama adalah lahir dan batin, dan yang kedua adalah nubuah dan walayah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan filsafat Al-Jabari dalam kerangka filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi ilmu. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Adapun aspek ontologi dari ilmu pengetahuan yang dapat kita uraikan. Yang pertama adalah metodis, yaitu menggunakan cara ilmiah. Yang kedua sistematis, saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga adalah koheren, unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang keempat adalah rasional, harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar. Yang kelima adalah logis. Logis adalah kompresif, melihat objek dan tidak hanya dari satu sisi sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah radikal, yaitu diuraikan sampai akar persoalan atau esensinya. Yang selanjutnya yaitu universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Yang selanjutnya yaitu tentang epistemologi ilmu. Epistemologi ilmu diartikan sebagai cabang filsafat yang menghubungkan antara hakikat dan lingkup pengetahuan dasarnya serta pengawasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Epistemologi sendiri menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemikiran dan penyelidikan benda hingga akhirnya dapat diketahui manusia. Yang selanjutnya adalah aksiologi ilmu. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Ya, jadi begitulah ya guys, penjelasan singkat tentang filsafat
Al-Jabiri, yaitu konsep dan penerapannya dalam filsafat ilmu. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat mula sadra. Yang pertama adalah konsep ontologi. Dalam konsep ontologi sendiri, wujud merupakan pembahasan esensial dalam dunia filsafat Islam. Wujud merupakan realitas mutlak dan lawan dari ketiadaan. Wujud sendiri mencakup segala hal mulai dari zat kudus ilahi, realitas-realitas abstrak dan material, baik substansi maupun aksiden, serta baik esensi maupun keadaan. Filsafat mula sadra sendiri dikategorikan sebagai filsafat wujudiyah yang bermaksud pembahasan beberapa poin dengan ontologi mula sadra. Adapun beberapa poin yang dikategorikan, yang pertama adalah masalah al-wujuh dan ibtibarul mahiyah. Yang kedua, wahdat al-wujuh. Yang ketiga, tasyik al-wujuh. Dan yang keempat adalah al-harkat al-jauhariyah. Yang selanjutnya adalah konsep epistemologi. Untuk memahami pemikiran mula sadra, terutama karya monumentalnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah merupakan suatu aliran yang baru dalam sejarah pemikiran Islam yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu berusaha menembus atau mengatasi hambatan-hambatan maupun keterbatasan-keterbatasan yang dialami dan dimiliki oleh aliran-aliran sebelumnya. Untuk konsep selanjutnya adalah konsep aksiologi. Aksiologis bercorak agama atau wahyu. Karena di sini mula sadra sendiri lebih pada penekanannya terhadap pesan agama atau wahyu tentang nilai-nilai ketauhidan sebagai awal dan akhir tujuan gerak manusia. Penerapan filsafat ilmu mula sadra. Yang pertama adalah ontologi ilmu. Konsep mula sadra secara ontologis terdiri dari 3 prinsip yang fundamental, yaitu wahdat al-wujuh, tasyik al-wujuh, dan aslahah al-wujuh. Mula sadra menyusun topik-topik filosofis mengenai jalan rasional dan intelektual yang bertahap-tahap. Yang tahap pertama yaitu dari makhluk menuju hakikat kebenaran atau pencipta hak. Untuk tahap perjalanan yang kedua adalah dari hakikat ke hakikat dengan hakikat, atau min al-haq ila al-haq bi al-haq. Untuk perjalanan yang ketiga adalah dari hakikat kepada makhluk dengan hakikat, atau min al-haq ila al-khalaq bi al-haq. Perjalanan keempat adalah dari makhluk ke makhluk dengan hakikat, atau min al-khalaq ila al-khalaq bi al-haq. Yang selanjutnya adalah konsep aksiologi. Aksiologi terkait dengan masalah penerapan kembali kepada trilogi metafisika. Maka hubungannya harus terbangun dalam Islam mestilah pada 3 level sekaligus, yakni hablum minallah, yaitu hubungan baik dengan Allah, hablum minanas, yaitu hubungan baik dengan manusia, dan hablum minal alam, yaitu hubungan baik dengan alam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.